takut akibat kejahatan itu dimulai dengan hukum sebab akibat. Beberapa orang tua mengatakan, Bante gimana ngajari anak-anak Bante supaya anak-anak tidak nakal? Ajari hukum sebab dan akibat. Hukum karma, ajari itu. Kamu kalau mau disakiti, ya tidak apa-apa, tapi jangan menyakiti orang. Gitu. Kalau kamu mau orang lain baik sama kamu, baiklah juga sama orang lain. Beberapa anak kecil kan gitu. Misalnya ada mainan temannya diambil. Kita hanya ngasih tahu aja. Kamu senang ngambil mainan temanmu? Senang. Oke, sekarang kalau mainanmu saya ambil, saya kasihkan teman gimana? Enggak boleh. Loh, temanmu juga seperti itu. Kamu kan bisa kan minta izin baik-baik. Nah, kemudian anak kecil kadang mukul orang tuanya. Sering tuh anak kecil disuruh mandi, disuruh apa, mukul. Tapi yang namanya anak kecil baru setahun mukulnya gitu, orang tuanya ngajarinya, nah dipukul tuh sakit, tapi mukulnya ya kecepatannya anak kecil ya. Jangan pukulannya orang tua yang gini loh, buk, ya pingsan dia. Nah anak kecil pluk gitu. Nah kamu kalau dipukul gini sakit enggak, nah? Ya sakit Ma. Oke, kalau gitu kamu jangan melakukan itu lagi. Nanti anak kecil nyubit juga. Nanti kita ya nyubit sedikit saja. Ini sakit enggak? Sakit. Nah, itu juga kamu begitu. Nah, ini diajari hukum karma seperti ini. Hukum sebab dan akibat. Sehingga nanti akan tahu bahwa kalau saya melakukan sesuatu, maka itu akan kembali kepada diri saya. Saya tidak bisa memindahkan akibat kelakuan saya kepada pihak lain. Saudara-saudara, di dunia ini sebetulnya yang paling menakutkan adalah buah perilaku kita. Kalau perilaku baik kembali kepada diri kita, kita happy sekali. Tapi kalau itu perilaku jelek, kembali ke kita, sangat-sangat menderita sekali. Nah, dari kecil kita harus ajarkan seperti itu. Anak-anak dari kecil, misalnya dia menceti semut, kemudian kita katakan, nak kamu kalau saya pencet sakit enggak? Coba. Hidungmu saya pencet sakit enggak? Sakit mah. Nah ini semut juga jangan gitu. Tapi semut kan enggak ada hidungnya mah. Ya hidungnya kecil itu nak. Kamu kan hidungnya juga kecil dibandingkan hidungnya mama. Ini hidungnya dia ya kecil. Kamu jangan pencet-pencet gitu. Nah jadi kita ngajari pelan-pelan. Nah akhirnya nanti anak ini akan bisa menjadi lebih baik. Di masa depan dia menjadi lebih baik. Dan kita sendiri ketika kita mengajarkan kepada orang lain, kita pun belajar. Sehingga kita pun kemudian ingat juga, sadar pada diri kita. Bahwa saya tidak lagi mau melakukan tindakan membunuh. Saya tidak mau lagi mengambil bukan milik saya. Saya tidak mau lagi melanggar kesusilaan. Saya tidak mau lagi bohong maupun mabuk-mabukan. Kenapa? Karena buah akibatnya kembali pada diri saya. Saya harus jaga. Saya sekarang bukan hanya malu. Kalau malu itu karena orang lain. Saya dilihat orang lain maka saya malu. Tapi sekarang saya takut akan akibat kejahatan. Kenapa? Karena akibat kejahatan bukan hanya di kehidupan ini. Bisa di kehidupan yang selanjutnya. Saya takut, saya ngeri. Kenapa? Karena di dalam Dhamma sudah jelas. Dijelaskan, dibabarkan. Kenapa orang lahir kok sakit-sakitan? Kenapa orang lahir kok mungkin badannya tidak lengkap? Kenapa orang lahir kok cara berpikirnya enggak sama dengan yang lain? Wah, ternyata ini ada buah dari perilaku-perilaku yang sebelumnya. Saya takut saya ngalami seperti itu. Saya kepingin tetap sukses. Anda kepingin sukses di kehidupan ini? Kepingin? Enggak. Kepingin toh? Nah, kepingin sukses. Di kelahiran mendatang sukses juga? 20 kelahiran sukses terus? Iya. Ya semua orang kan kepingin gitu. Nah kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Ya kita harus mensukseskan orang lain. Kita mengkondisikan orang lain menjadi bahagia. Karena ini hukum tanam padi, tumbuh padi.